Ibu mengunci pintu rumah kami dengan keras malam itu, meninggalkan aku dan Maya berdiri di luar dengan tas-tas pakaian yang berantakan di tangan. Pagi harinya, suara sirene mobil polisi yang mendekat disertai seorang pengacara berjas rapi muncul di depan gerbang, membawa angin perubahan yang tak terduga. Aku, Rina Wijaya, berdiri membeku di teras rumah keluarga di pinggiran Bandung. Hujan deras malam tadi masih membasahi rambutku yang lengket. Maya, kekasihku selama 2 tahun terakhir, memegang tanganku erat, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Rina, kita harus tenang, bisiknya pelan, suaranya hampir hilang ditelan angin pagi yang dingin. Tapi bagaimana aku bisa tenang? Ibu, Bu Siti, telah melihat kami berdua tidur di kamar yang sama saat ia datang tiba-tiba dari kampung kemarin sore. Matanya membelalak, tangannya gemetar saat ia menunjuk kami dan berteriak, "Ini rumah suci. Keluar kalian berdua." Pintu kayu jati itu dibanting keras, kunci berputar 2 kali, dan kami terdampar di kegelapan. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar, bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Aku ingat betul bagaimana ibu selalu bilang, perempuan baik-baik menikah dengan laki-laki, punya anak, jaga nama keluarga. Dulu, 10 tahun lalu, aku pernah mendengar kata-kata yang sama saat ia memaksaku meninggalkan kampus di Jakarta dan pulang ke Bandung untuk dinikahkan dengan sepupu jauh. Aku menurut karena takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang, dengan Maya di sampingku, semuanya terasa berbeda. Maya adalah cahaya yang aku temukan setelah perceraianku yang menyakitkan 3 tahun lalu. Kami bertemu di kai kecil dekat kantor tempat aku bekerja sebagai guru. Ia tersenyum saat memesan kopi susu, dan sejak itu, dunia kami hanya berdua. Mobil polisi berhenti tepat di depan gerbang besi yang sudah berkarat. 2 petugas turun, seragam mereka basah oleh embun pagi. Di belakang mereka, seorang wanita tinggi dengan tas dokumen hitam melangkah tenang, wajahnya tertutup kacamata hitam meski matahari belum sepenuhnya terbit. "Bu Rina Wijaya?" tanya salah satu polisi, suaranya datar tapi tegas. "Kami menerima laporan dari Ibu Siti tentang gangguan ketertiban dan perbuatan tidak senonoh di rumah ini." Aku merasa dunia berputar. Maya meremas tanganku lebih kuat. Pengacara itu mengangkat kacamata, dan saat matanya bertemu denganku, waktu seolah berhenti. Wajah itu Sinta. Sinta Pratiwi. Kekasih pertamaku yang aku tinggalkan 12 tahun lalu karena tekanan ibu. Ia sekarang berdiri di sini, bukan sebagai mantan, tapi sebagai pengacara yang dipanggil ibu untuk menyelesaikan masalah. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Sinta tersenyum tipis, tapi matanya penuh luka yang tak pernah hilang. "Kita perlu bicara, Rina," katanya pelan, suaranya masih sama seperti dulu, lembut tapi penuh kekuatan. Polisi mulai mencatat, tetangga semakin ramai, dan aku tahu, rahasia yang aku kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun mulai terkuak. Masa lalu yang aku tolak, kini datang kembali untuk menagih hutang. Polisi tidak langsung membawa kami ke kantor, hanya memberi peringatan keras agar menjaga norma masyarakat sebelum pergi setelah ibu keluar dari dalam rumah dengan wajah merah padam. Tapi Sinta tetap di sana, berdiri di bawah pohon mangga tua yang kami tanam bersama saat kecil. "Ibu Siti yang menghubungi saya kemarin malam," katanya sambil membuka tas dokumen. "Ia bilang putrinya perlu dibimbing secara hukum." "Saya tidak tahu itu kamu, Rina. Sampai saya melihat namamu di berkas." Maya menatapku bingung, tapi aku tak bisa bicara. Flashback datang begitu saja, seperti ombak yang menghantam. 12 tahun lalu, di asrama mahasiswa Universitas Indonesia, Sinta dan aku sering belajar sampai larut. Tangan kami saling bertaut di bawah meja, ciuman pertama kami di balkon saat hujan deras seperti malam tadi. "Aku cinta kamu, Rina," bisik Sinta saat itu.
Aku balas dengan pelukan erat. Tapi ibu datang ke Jakarta, melihat kami berdua di taman kampus, dan semuanya berubah. Kamu harus pulang, menikah dengan Mas Andi. Ini untuk masa depanmu, teriak ibu di telepon malam itu. Aku menangis semalaman, lalu esok harinya aku bertemu Sinta di kai kampus dan mengucapkan kata-kata yang menghancurkan kami berdua. Aku tidak pernah cinta sama kamu, Sinta. Ini hanya kesalahan. Aku akan menikah. Sinta menangis, tapi aku pergi tanpa menoleh. Sekarang, di depan rumah ini, Sinta menatapku dengan mata yang sama seperti dulu. Kamu punya anak perempuan sekarang, kan? Dari pernikahan yang kamu pilih dulu. Suaranya datar, tapi aku tahu ada amarah di baliknya. Maya mundur pelan, memberi kami ruang. Ibu keluar lagi, membawa secarik kertas lama yang ia temukan di laci kamarku semalam. Lihat ini. Surat-surat lama dari perempuan ini, teriak ibu sambil melempar oto kami berdua di kampus. Tetangga mulai berkerumun, bisik-bisik lesbian malu keluarga baik-baik. Aku merasa mual. Sinta mengambil oto itu, tangannya gemetar sedikit. Bu Siti, saya bisa bantu mediasi, tapi hukum tidak melarang dua orang dewasa tinggal bersama, katanya tenang. Ibu marah besar. Kamu pengacara tapi bela yang salah. Keluar dari rumahku. Aku menarik Maya ke pinggir, bisik, makan aku, Maya. Ini semua karena masa laluku. Maya menggeleng, matanya basah. Kita hadapi bersama. Tapi saat Sinta mendekat lagi, ia berbisik hanya untukku, kamu pernah bilang cinta kita kesalahan. Sekarang lihat apa yang kamu dapatkan dari pengorbanan itu, Rina. Kata-katanya menusuk tepat ke dada. Polisi kembali sore harinya karena laporan baru dari ibu tentang pengaruh buruk terhadap nama keluarga. Konfrontasi pertama dimulai di ruang tamu yang dingin, ibu duduk di kursi kayu sambil memegang tasbih, Sinta di seberang dengan dokumen, dan aku di tengah, terjepit antara masa lalu dan masa kini. Malam itu kami menginap di penginapan kecil dekat pasar, Maya dan aku tidur berpelukan tapi tak ada kata yang keluar. Pagi kedua Sinta datang lagi, kali ini tanpa polisi. Ibu Siti ingin saya urus surat cerai resmi dari Mas Andi untuk hak asuh anakmu, katanya langsung. Aku terkejut. Anakku, Lila, yang sekarang berusia 8 tahun dan tinggal dengan ayahnya di Jakarta, tiba-tiba menjadi senjata. Sinta duduk di kursi plastik penginapan, membuka laptop. Tapi aku tidak akan lakukan itu, Rina. Aku datang karena aku ingin tahu kenapa kamu meninggalkanku dulu. Lasbak lagi, hari pernikahanku dengan Andi, ibu tersenyum bangga, tapi aku menangis di kamar mandi mengingat Sinta. Aku pernah kirim surat permintaan Ma yang tak pernah kukirim, tersimpan di laci yang sama dengan oto-oto itu. Sinta melanjutkan, aku pergi ke Surabaya setelah itu, berjuang sendirian. Sekarang aku pengacara hak asasi, membela orang-orang seperti kita. Tapi melihatmu lagi sakitnya masih ada. Maya keluar membawa kopi, wajahnya tegang. Rina, ceritakan semuanya padaku. Aku mulai bercerita, suaraku bergetar. Bagaimana ibu mengancam akan mencabut biaya kuliah kalau aku tidak putus dengan Sinta. Bagaimana aku menikah, melahirkan Lila, tapi tak pernah bisa mencintai Andi. Perceraian datang saat Andi tahu aku tak bahagia. Aku pikir dengan mengorbankan cinta kita, aku bisa bahagia seperti kata ibu, kataku pada Sinta. Ia menggeleng pelan. Kamu menghancurkanku, Rina. Tapi aku makan. Sekarang lawan ibu. Jangan ulangi kesalahan. Konfrontasi kedua terjadi sore itu di rumah. Ibu memanggil saudara-saudara, mereka duduk lingkaran menatapku seperti terdakwa. Kamu bawa malu besar, Rina. Tetangga sudah tahu, teriak paman. Sinta berdiri di sampingku, tak terduga.
Ini hak pribadi Rina. Hukum Indonesia tidak melarang. Ibu menangis, kamu pengkhianat, Sinta. Kamu yang merusak anakku dulu. Aku merasa dunia runtuh. Maya memelukku dari belakang, bisik kamu kuat. Tapi di dalam, rasa bersalah membakar. Aku pernah menolak Sinta demi keluarga, sekarang keluarga menolakku demi Norma. Malam itu, di penginapan, aku menangis di bahu Maya, mimpi buruk tentang hari aku bilang cinta kita kesalahan kembali menghantuiku. Berita mulai menyebar di grup keluarga Oto lama kami beredar. Lila menelepon malam itu, suaranya kecil. Mama, ayah bilang mama tinggal dengan tante perempuan. Benar. Aku tak bisa jawab, air mata jatuh. Sinta datang lagi pagi ketiga, kali ini membawa dokumen perlindungan hukum untuk Maya dan aku. Kalian bisa ajukan perlindungan dari pelecehan keluarga, katanya profesional, tapi matanya lembut saat menatapku. Kami bertiga duduk di warung kopi dekat penginapan. Maya bertanya langsung, kamu masih cinta Rina? Sinta tersenyum pahit. Cinta tidak hilang begitu saja. Tapi aku belajar hidup tanpa dia. Aku merasa dada sesak. Lasbak ke hari wisuda, Sinta berdiri sendirian di belakang, melihat aku dipeluk ibu dan Andi. Ia pergi tanpa pamit. Konfrontasi ketiga terjadi di kantor polisi saat ibu melaporkan lagi. Petugas bertanya, apakah benar Anda tinggal serumah dengan pasangan sesama jenis? Aku mengangguk, suaraku tegas untuk pertama kalinya. Ya. Dan itu bukan kejahatan. Sinta membela kami dengan argumen hukum yang tajam. Di luar, ibu menunggu dengan wajah dingin. Pilih dia atau keluarga, Rina, katanya saat kami keluar. Aku diam malam itu, di kamar penginapan, Maya berkata, aku tak mau kamu kehilangan Lila karena aku. Aku memeluknya erat. Kamu bagian dari aku sekarang. Tapi rasa bersalah pada Sinta semakin besar. Aku pernah meninggalkannya demi keluarga bahagia yang ternyata palsu. Pagi keempat, Lila datang bersama ayahnya ke Bandung. Andi menatapku dingin. Pengacara bilang kamu punya kasus moral. Aku bisa ambil hak asuh penuh. Ternyata Sinta sudah bicara dengan Andi sebagai mediator. Konfrontasi semakin panas di ruang tamu rumah yang sekarang terasa asing. Ibu, Andi, Sinta, Maya, dan aku. Suara-suara naik, tuduhan beterbangan. Aku merasa seperti sedang tenggelam. Sinta mengambil alih pembicaraan dengan tenang. Ini bukan soal moral, ini soal kebahagiaan Rina dan hak Lila melihat ibunya bahagia. Andi marah, ibu menangis, tapi aku mulai bicara. Aku pernah bohong pada diri sendiri dulu. Aku cinta Sinta, tapi aku tolak karena takut. Sekarang aku tak mau ulangi. Maya memegang tanganku di depan semua orang. Tetangga di luar masih mengintip. Sinta menatapku lama lalu berkata, aku makan kamu, Rina. Tapi makan dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu yang terkunci bertahun-tahun. Malam itu aku mimpi tentang kampus dulu, tapi kali ini aku tidak pergi, aku memeluk Sinta dan bilang Dema. Pagi kelima, polisi datang sekali lagi untuk mediasi akhir. Ibu akhirnya duduk diam saat Sinta menjelaskan bahwa tak ada dasar hukum untuk memisahkan kami. Lila mendekatiku pelan. Mama, aku mau mama bahagia. Air mataku jatuh. Konfrontasi terakhir terjadi di teras rumah. Ibu berdiri di depan pintu yang dulu dikuncinya. Kamu tetap anakku, katanya pelan, suaranya pecah. Tapi masyarakat, aku memotong, masyarakat bukan hidupku, Bu. Sinta tersenyum dari jauh, lalu pergi dengan mobilnya, meninggalkan kartu namanya. Kalau butuh, hubungi aku sebagai teman. Maya dan aku kembali ke rumah setelah ibu membuka pintu.
Tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Bulan-bulan berikutnya penuh perubahan. Aku kehilangan beberapa saudara yang tak mau bicara, tapi Lila mulai sering datang akhir pekan. Maya dan aku membangun hidup baru, kecil tapi penuh tawa. Sinta sesekali kirim pesan, hanya semoga bahagia. Rasa bersalah masih ada, tapi tidak lagi membakar. Aku belajar bahwa pengorbanan demi keluarga dulu justru menyakiti banyak orang, termasuk diriku sendiri. Suatu sore, saat hujan deras lagi, aku duduk di teras dengan Maya, tangan kami bertaut. Ibu keluar membawa teh hangat, duduk di sebelah tanpa kata. Mungkin waktu akan menyembuhkan. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung di udara setiap malam, apakah benar cinta sejati harus dikorbankan demi keluarga, atau justru pengorbanan itu yang menghancurkan kita selamanya? Benar atau salah?